Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Di luar dugaan, mata Nona Stanton cukup jeli bisa memahami sedikit identitas Harvey York. Agar tidak penasaran langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6260 sampai 6264. Chapter 6260. Harvey York berkata dengan ringan. Apakah aku termasuk dalam lingkaran ini? Atau apakah lingkaran ini layak menerimaku? Itu bukan urusanmu kan? Sepertinya penjaga keamanan di distrikmu mengatakan itu tidak masalah. Kamu benar tentang itu. Kapten keamanan mencibir. Tapi aku berkewajiban untuk mengusirmu karena kamu orang yang berbeda. Tentu saja, jika kamu dapat membuktikan identitasmu, aku akan meminta maaf kepadamu nanti. Bisakah kamu melakukannya? Harvey York berkata dengan penuh minat. Apa yang akan kamu lakukan dengan meminta maaf? Kamu akan berlutut atau bersujud? Atau menjilat sepatuku? Suara kapten keamanan terdengar suram. Kamu ingin aku berlutut dan bersujud kepadamu? Anak muda, aku punya satu peringatan lagi untukmu. Di tempat ini di Wolsing, kamu bisa makan makanan sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Aku Frank Zumo. Kamu ingin aku bersujud padamu? Kamu pikir kamu siapa? Presiden Aliansi Bisnis Negara H. Tentu saja, jika kamu benar-benar presiden dari Aliansi Bisnis Negara H, jangankan bersujud. Aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Itu bukan masalah. Plak. Harvey York tiba-tiba menamparkan wajah Frank Zumo dengan backhand. Gerakannya sangat cepat dan kuat, yang secara langsung membuat Frank Zumo tidak bisa bereaksi. Tamparan ini juga menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Ah, apa yang kamu katakan? Meskipun merasa sedikit jijik memiliki putra sepertimu. Tapi, karena kamu memintanya, maka berlututlah dan panggil aku ayah. Lakukan cepat. Harvey York berkata pelan, gerakan ini, gaya ini, seolah-olah dia benar-benar presiden dari Aliansi Bisnis Negara H. Frank Zumo sendiri bingung dengan adegan ini. Setelah beberapa saat, dia menutupi wajahnya yang sakit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Anak muda, sepertinya kamu tidak hanya berani, tetapi juga memiliki masalah mental. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah presiden dari Aliansi Bisnis Negara H. Benar-benar lelucon. Ayo. Buang dia. Dan patahkan kakinya. Mendengar kata-kata Frank Zumo, beberapa petugas keamanan segera datang. Semuanya ingin meraih tongkat di pinggang mereka dan langsung melemparkan Harvey York keluar. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Zuri Faust, yang baru saja pergi dari kamar mandi, muncul dengan tergesa-gesa. Dia memelototi Harvey York dengan kejam sebelum melihat Frank Zumo dan meminta maaf. Kapten Zumo, maafkan aku. Aku yang membawa orang ini masuk. Jika dia membuat masalah, aku minta maaf padamu. Setelah dia selesai berbicara, Zuri Faust memandang Harvey York lagi dan berkata, cepat. Minta maaf kepada Kapten Zumo. Kapten Zumo bukan hanya kapten keamanan perjamuan ini, dia juga manajer Departemen Keamanan Aliansi Bisnis Negara H. Dia memiliki 3.000 pengawal di bawahnya. Jika kamu menyinggung perasaannya, kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan. Harvey York berkata dengan ringan. Manajer Departemen Keamanan Aliansi Bisnis Negara H. Aku tidak mampu menyinggungnya. Zuri Faust, apakah kamu sedang bermimpi? Zuri Faust tertegun sejenak, lalu wajahnya sedikit berubah karena tiba-tiba teringat sesuatu. Meskipun Harvey York di depannya hanya juru bicara Sky Corporation. Tapi inti masalahnya adalah dia memiliki identitas Direktur Aliansi Bisnis Negara H, dan dia juga terpilih sebagai presiden berikutnya dari Aliansi Bisnis Negara H secara tidak sengaja. Dari sudut pandang ini, Harvey York tidak hanya bisa menyinggung Frank Zumo, tapi dia bahkan mungkin memecatnya. Namun, Zuri Faust juga tahu dengan jelas bahwa Harvey York ditunjuk sebagai presiden berikutnya, hanyalah sebuah kecelakaan. Di seluruh Aliansi Bisnis Negara H, tidak ada yang akan membiarkan dia benar-benar memimpin. Sekretaris Faust, meskipun aku tidak tahu siapa orang ini. Frank Zumo juga mencibir pada saat ini. Namun, karena dia berani menyebut dirinya presiden dari Aliansi Bisnis Negara H, aku khawatir masalah ini tidak mudah diselesaikan kan. Chapter 6261. Mata Zuri Faust berkedut, dan setelah beberapa saat dia ragu-ragu. Dia benar-benar presiden Aliansi Bisnis Negara H berikutnya. Apa? Pemuda ini benar-benar presiden berikutnya dari Aliansi Bisnis Negara H? Apakah aku tidak salah dengar? Seharusnya tidak. Zuri Faust adalah sekretaris eksklusif Presiden Aliansi Bisnis Negara H, dia tidak akan berani berbicara omong kosong. Dengan kata lain, pemuda ini benar-benar Presiden York. Untuk sementara waktu, banyak orang di lapangan memandang Harvey York dengan ketakutan dan ketidakpercayaan.
Bahkan mulut Casenly terbuka lebar, seolah-olah beberapa butir telur telah diisi di dalamnya. Bahkan Frank Zumo tampak terkejut, tetapi setelah beberapa saat, dia sepertinya ingat sesuatu. Dia lalu memandang Harvey York sambil tertawa, dan berkata, Sekretaris Faust, orang ini adalah direktur yang dipilih secara tidak sengaja terakhir kali kan? Jadi tidak ada dasar sama sekali. Karena direktur saat ini tidak ingin memilih pihak oposisi, jadi mereka memilih orang luar. Zuri Faust mengangguk tanpa sadar. Frank Zumo tersenyum muram. Pada saat ini dia sepertinya lupa bahwa Harvey York sudah menamparkan dirinya barusan. Dia berjalan ke depan Harvey York dan mengulurkan tangan sambil menepuk bahunya. Jadi itu kamu? Presiden York yang legendaris. Aku minta maaf padamu atas apa yang baru saja terjadi. Juga, kamu bisa datang ke perjamuan ini, dan kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Jangan bilang kamu baru saja menamparku, bahkan jika kamu memberiku selusin tamparan lagi, atau bahkan memotong salah satu tanganku. Aku bahkan tidak akan mengganggumu. Lagi pula, siapa yang peduli dengan orang sepertimu? Setelah berbicara, Frank Zumo pergi dengan mencibir. Setelah sedikit terpana, banyak orang di sekitar juga bereaksi. Jadi dia pemimpin yang dipilih secara kebetulan. Katanya beberapa wakil presiden dari aliansi bisnis negara H semuanya mengasah pedang mereka dan ingin saling membunuh. Jadi tidak ada yang akan memperhatikannya kan? Dia hanya perlu mencari tahu situasinya. Jika dia tidak mengetahuinya, dia mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati di masa depan. Orang-orang ini melihat ekspresi Harvey York seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Jelas, mereka semua merasa telah menebak akhir Harvey York. Segera, kerumunan bubar, hanya Zuri Faust yang masih berdiri di samping Harvey York. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan pelan. Harvey York, kamu baru saja mendengarnya sekarang. Yang disebut sebagai presiden berikutnya bukanlah posisi bergengsi, tetapi posisi berisiko tinggi. Demi hubungan sepihak kita, kamu harus mengajukan pengunduran diri dengan cepat. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan mati dengan jelek. Ketika Harvey York mendengar kata-kata ini, pendapatnya tentang Zuri Faust sedikit berubah. Dia tersenyum pada saat ini dan berkata dengan ringan. Bagaimana aku bisa mengundurkan diri dari posisi penting seperti Presiden Aliansi Bisnis Negara H? Jika aku mengundurkan diri dari posisi ini, di mana aku bisa menemukan sekretaris cantik sepertimu? Kamu. Zuri Faust merasa geli ketika mendengar kata-kata Harvey York. Aku berbicara denganmu dengan serius. Apakah kamu pikir aku bercanda? Harvey York, sebaiknya kamu pikirkan lagi. Kamu tidak pantas berada di lingkaran ini. Kamu terlalu merasa benar sendiri. Ujung-ujungnya itu hanya akan membuatku mati jelek. Di lingkaran kami, jika kamu ingin menginjak, kamu bisa masuk. Chapter 6262. Zuri Faust menghentikan kata-katanya saat sekelompok anak muda masuk dari gerbang di kejauhan. Ketika seorang gadis cantik dalam gaun hitam kecil Givenchy melihatnya, matanya tiba-tiba menyala. Dia kemudian berjalan dengan cepat dan meraih tangan Zuri Faust sebelum berkata, Zuri, kamu di sini juga? Kupikir kamu tidak akan datang hari ini. Lagi pula, Tuan Muda Cartier meneleponmu beberapa kali sebelumnya, tetapi kamu tidak menjawab. Zuri, sejujurnya, Tuan Muda Cartier bukanlah Tuan Muda biasa. Ayahnya adalah salah satu direktur tertua di aliansi bisnis negara H. Kamu tidak akan mempermalukan identitasmu saat kamu bersamanya. Lingkaran Wolsing tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Namun, di lingkaran ini, hanya ada beberapa orang yang cocok dengannya. Tuan Muda Cartier tidaklah buruk. Gadis Givenchy ini seharusnya adalah sahabat Zuri Faust, dan sekarang dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Zuri Faust kata-kata ala kadarnya, matanya tertuju pada Harvey York, tanpa sadar ingin membujuk beberapa kata lagi. Pada saat yang sama, dia juga memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Jika dia tahu bahwa Tuan Muda Cartier juga akan datang, dia tidak akan membawa Harvey York ke sini. Melihat mata Zuri Faust tertuju pada Harvey York, gadis Givenchy itu sepertinya menyadari sesuatu. Setelah melihat ke atas dan ke bawah Harvey York sejenak, dia berbisik. Zuri, tolong jangan katakan padaku. Pria ini pacarmu. Hari ini kamu sengaja membawanya untuk memukul wajah Tuan Muda Cartier. Jika ini masalahnya, sesuatu yang besar akan terjadi. Mendengar ini, orang-orang muda yang baru saja masuk langsung menatap Harvey York dengan penuh arti. Semua orang memandang Harvey York, seolah-olah mereka ingin melihat apakah yang dikatakan gadis Givenchy itu benar atau tidak. Setelah Zuri Faust tertegun sejenak, dia bereaksi dan berkata, Kalian salah paham, kalian semua salah paham. Dia hanya seseorang yang aku kenal karena pekerjaan. Aku membawanya ke sini hari ini untuk bekerja. Aku harap dia bisa membuka matanya dan mendapatkan wawasan. Juga, dia bukan dari Wolsing, mengertilah. Bahkan jika aku mencari pacar, aku tidak akan mencari seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan Wolsing.
Mendengar penjelasan Suri Faust, mereka memandang Harvey York dengan lebih banyak penghinaan. Jelas, mereka semua mengerti bahwa Harvey York adalah orang asing. Adapun orang luar, dalam kognisi mereka dari selebriti generasi kedua ini, mereka adalah topi tua lokal, identik dengan udik desa. Wah, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu. Namun, izinkan aku mengingatkanmu. Yang paling tidak disukai Tuan Muda Cartier adalah melihat seorang pria yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya berlindung di depan Suri Faust. Gadis Givenchy mendekati Harvey York dan menggunakan lubang hidungnya untuk memperingatkan. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Suri Faust. Tapi ingat, bukan hanya kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pacarnya, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi temannya. Mulai sekarang, kamu harus menjaga jarak dengan Suri, mengerti? Kalau tidak, kamu mungkin akan tertabrak mobil dan mati ketika kamu keluar. Kamu bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi, mengerti? Berbicara tentang ini, gadis Givenchy memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Suri Faust buru-buru datang dan berkata dengan suara rendah. Harvey York, Hartley selalu berbicara tanpa berpikir, jadi jangan dibawa ke hati. Dan, dia bukan orang jahat. Chapter 6263. Jahat? Harvey York tersenyum ringan. Dia benar-benar tidak memiliki niat buruk. Dia hanya memandang rendah diriku. Hanya, apakah menurutmu aku akan peduli dengan semua itu? Apakah naga asli akan peduli dengan auman semut? Harvey York menggelengkan kepalanya, tanpa melihat langsung ke Hartley, dia mengambil cangkir tehnya sendiri. Adegan ini membuat Hartley terlihat seperti baru saja makan kotoran. Dialah yang datang untuk memberi pelajaran pada Harvey York, dan dialah yang datang untuk mengingatkan Harvey York. Tetapi mengapa Harvey York memandang rendah dirinya sekarang? Kamu. Aku tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Hartley mendengus dingin. Tunggu saja kematianmu. Saat Tuan Muda Cartier datang, aku akan memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Kamu akan tahu bagaimana menulis kata mati. Mendengar kata-kata Hartley, wajah Suri Faust langsung menjadi sangat malu. Dia buru-buru berbisik. Harvey York, cepatlah dan minta maaf kepada Hartley. Jika dia benar-benar memberitahu Tuan Muda Cartier tentang hal itu akan merepotkan. Harvey York berkata ringan. Katakan saja padaku. Apa? Apakah menurutmu aku akan takut pada anak seorang direktur? Suri Faust menghentakkan kakinya dengan marah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah presiden yang kuat? Putra direktur? Bahkan jika kamu adalah sahabat karib direktur saat ini, dia bisa menginjakmu sampai mati. Mendengar kata-kata Suri Faust, Hartley dan yang lainnya akan bertanya. Tetapi pada saat ini, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi bising. Entah tidak tahu siapa yang berkata. Semuanya diam. Journey Stanton ada di sini. Mendengar ini, semua orang yang mencari masalah dengan Harvey York berbalik tanpa sadar. Bahkan Suri Faust dan Hartley dengan cepat mendekat. Harvey York juga melihat dengan penuh minat. Terlihat seorang wanita berbaju putih masuk pada saat ini. Meskipun dia berpakaian santai, semua orang dapat melihat bahwa ini jelas merupakan produk kelas atas dari merek mewah. Selain itu, dia tidak memiliki riasan di wajahnya dan tidak ada perhiasan lain, tetapi jam tangan Lover's Bridge yang indah di pergelangan tangannya sudah cukup untuk menunjukkan latar belakangnya yang kaya dan luar biasa. Terlepas dari penampilan atau temperamennya, dia satu tingkat lebih tinggi dari orang-orang seperti Suri Faust dan Hartley. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai titik di mana dapat dibandingkan dengan Yvonne Xavier dan Mandy Zimmer. Jika tebakan Harvey York benar, orang ini adalah protagonis dari makan malam ini, Journey Stanton. Putri Elric Stanton, Presiden Aliansi Bisnis Negara H saat ini. Semuanya, aku sudah membuatmu menunggu lama. Ada kemacetan lalu lintas di jalan tadi. Aku akan menghukum diriku sendiri untuk 3 cangkir dalam beberapa saat, sebagai permintaan maaf untuk semua orang. Journey Stanton mengangguk ke arah lapangan. Meskipun dia meminta maaf, kata-katanya datar, dan tidak ada yang merasa bahwa dia terlihat sombong. Semua orang merasa sangat nyaman. Segera, Journey Stanton berjalan ke sisi Suri Faust dan yang lainnya, dan setelah berbicara dengan mereka, matanya tertuju pada Harvey York, dan dia berkata dengan sedikit ingin tahu. Yang ini. Orang lain mungkin berpikir bahwa Harvey York adalah orang biasa, atau dia tidak memenuhi syarat untuk tampil di tempat seperti itu. Tapi penglihatan Journey Stanton jauh lebih baik daripada yang lain. Dia bisa melihat sekilas bahwa Rolex Daytona di pergelangan tangan Harvey York adalah jam tangan antik yang legendaris, jadi dia sedikit terkejut. Lagi pula, orang yang bisa memakai jam tangan seperti ini, entah itu selera atau kekayaan, jelas merupakan pilihan terbaik. Oleh karena itu, Journey Stanton sedikit lebih tertarik pada Harvey York saat ini. Chapter 6264. Melihat tatapan Journey Stanton jatuh pada Rolex antik di pergelangan tangannya, mata Harvey York sedikit berkilat, lalu dia tersenyum ringan dan berkata, Halo, Nona Stanton.
Aku adalah Harvey York. Aku hanya orang asing dan orang desa. Hari ini, aku datang untuk makan bersama Nona Faust. Semoga kamu tidak keberatan. Mendengar kata-kata Harvey York, Jurni Stanton sedikit terkejut dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tapi segera dia menjadi lebih tertarik pada Harvey York. Lagi pula, dia berani mengatakan hal seperti itu pada kesempatan seperti itu. Apakah itu mengatakan yang sebenarnya atau menertawakan dirinya sendiri, itu sudah cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Setidaknya, kepribadian Harvey York jelas tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Adapun Suri Faust yang memandang rendah Harvey York sama sekali, pada saat ini, dia merasa sangat malu ketika mendengar kata-kata seperti itu. Hartley di samping berkata sambil berdecak. Ceka. Menarik. Dia yang datang untuk makan di sini sekarang berani mengakuinya. Sepertinya kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Mendengar ini, Jurni Stanton sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan. Hartley, karena dia ada di sini, mereka semua adalah tamu dan temanku. Jangan katakan hal seperti itu. Suri Faust, karena kamu membawa orang ke sini, kamu yang bertanggung jawab untuk melayaninya dengan benar. Setelah berbicara, Jurni Stanton menatap Harvey York dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Mendengar kata-kata Jurni Stanton, Suri Faust dan yang lainnya semua saling memandang. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan saat ini, mereka tidak berani berbicara langsung dan terus mengejek Harvey York. Hei, Suri, kapan kamu datang? Aku memarkir Lamborghini-ku di depan rumahmu pagi ini dan aku ingin menjadi sopirmu. Tidak terduga kamu sudah keluar. Pada saat ini, sosok lain dalam setelan hitam muncul di antara kerumunan. Dia tinggi, cukup tampan, dengan gaya rambut yang bagus. Pada saat ini, dia melangkah sambil memegang kunci Lamborghini, dan menatap Suri Faust dengan mata menyala. Tuan Muda Cartier. Adam Cartier, kamu di sini. Saudara Cartier, jika kamu tidak datang, sudut-sudut tembok akan digali. Melihat Adam Cartier muncul, sejumlah anak muda di sekitarnya segera berkumpul. Seseorang tersenyum dan terlihat bercanda, namun kalimat sederhana ini membuat mata Adam Cartier tenggelam. Apa maksudmu? Pemuda itu berbicara dengan tenang, meskipun dia tidak memiliki terlalu banyak ekspresi, tetapi beberapa orang yang tahu temperamennya merasa bahwa udara di sekitarnya agak suram. Tuan Muda Cartier, seperti ini. Hartley menatap Harvey York dengan penuh arti, lalu pindah ke sisi Adam Cartier. Ada topi tua di sini, yang telah mengganggu Suri Faust. Orang ini bernama Harvey York. Harvey York? Adam Cartier tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia melihat Harvey York dengan ekspresi penuh keanehan. Apakah kamu calon presiden berikutnya, Harvey York? Dengan kata lain, Suri Faust adalah asisten pribadimu. Haruskah kami memanggilmu presiden juga? Mendengar kata-kata Adam Cartier, orang-orang di lapangan tertegun sejenak, dan kemudian mereka menatap Harvey York dengan mata aneh. Ternyata itu adalah Presiden York yang legendaris. Menurut legenda, Presiden York ini adalah juru bicara kelompok tertentu. Dan entah bagaimana, dia bisa terpilih sebagai presiden.